Oke, halo semuanya. Selamat sore menjelang malam. Untuk suara saya sudah terdengar, teman-teman? Udah Kak, Sudah ya? Oke, jadi selamat sore teman-teman sekali lagi. Selamat datang di pembahasan skenario kedua blok 5 metabolisme dan energi. Sorry ya, kakak majuin jamnya jadi 18.30. Nanti teman-teman misalnya kalau yang masih ada kesibukan lainnya, boleh nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup ya. Nanti kakak akan segera menjawab dari pertanyaan teman-teman. Oke, jadi untuk materinya sudah teman-teman bisa lihat ya di grup kita akan bahas terkait dengan zat gizi makro ya di blok 5 skenario kedua ini baik dari protein, karbohidrat dan juga glukosa ya teman-teman dan di sini lumayan banyak sorry kok protein, karbohidrat juga lemak sorry ya. Dan lumayan banyak ya LO yang dari blueprint teman-teman di panduan blok 5. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyain ya teman-teman. Boleh langsung di on mic aja. Dan misalnya kalau suara kakak putus-putus, bisa langsung dikabarin aja ya. On mic aja langsung, nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Oke, untuk layarnya apakah sudah terlihat teman-teman? sudah Sudah ya? Kak. Oke, mantap. Kalau gitu kita akan mulai aja. Nanti misalnya kalau kecepatan di stop aja ya teman-teman. Dan kalau misalnya ada yang ingin diulang, ada yang ingin penjelasannya diulang, boleh langsung disampaikan aja. Oke, jadi ini adalah skenario kita, lumayan panjang dan ada langsung pertanyaan pemicunya. Jadi intinya di dalam keluarga ini tuh ada 4 orang yang mengalami gangguan ya. Yang pertama yaitu dari ibunya, dia itu obesitas lah intinya ya. IMT-nya dia lebih dari 30 kilogram per meter persegi. Lingkar perutnya itu lebih dari 90 cm. Dan mengeluhkan cepat lelah serta mudah mengantuk setelah makan. Lalu dalam 3 tahun terakhir berat badannya meningkat 15 kilogram dengan kebiasaan mengkonsumsi nasi dalam porsi besar. Karbonya gede ya. Minuman manis dan jarang beraktivitas fisik. Lalu ternyata setelah pemeriksaan lab, glukosa puasanya ya teman-teman, di sini 115 mg per desiliter. Oke, interpretasinya apa? Kita bisa lihat di nanti. Dan kadar trigliseridnya meningkat. Oke. Nah, anak pertama itu usianya 4 tahun. Pernah didiagnosis dokter mengalami stunting. Sering mengalami juga komplikasi-komplikasi lainnya dari stunting ya, yaitu ISPA dan dari yang berulang, serta pengembangan kognitif yang tampak tertinggal. Lalu ia juga lahir dengan BBLR ya, anak pertamanya, dan mendapatkan MPASI yang tidak adekuat, jarang mengkonsumsi protein awani. Lalu anak keduanya nih, memiliki BB yang sangat rendah, tampak sangat kurus dengan tulang iga yang menonjol, serta tampak odem. Nah ini khas ya pada gambaran sebuah penyakit gangguan gizi ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat. Lalu anak ketiganya dia mengalami odem pada tungkainya, rambut kemerahan, mudah rontok, wajah sembab serta perutnya membuncit dengan pola makan didominasi oleh nasi dan teh manis serta jarang mengkonsumsi lauk. Ini juga khas ya pada sebuah kondisi penyakit nantinya. Oke, sekarang nanti ada 7 ya pemicu dari diskusinya, baik dari diagnosisnya, bagaimana peran zat gizi makro dalam hal tersebut, kenapa bisa terjadi hal tersebut pada keluarga itu, kasihan banget ya keluarganya, ibu dan juga ketiga anaknya mengalami gangguan. Lalu bagaimana mekanisme metabolisme energi pada defisit ataupun surplus, perbedaan patofisiologi ya. Nah, ini juga sudah dikasih tahu ya hintnya sebenarnya kita juga akan membahas terkait dengan penyakit marasmus dan kwashiorkor, apa bedanya, lalu mengapa stunting bisa berbeda dari marasmus dan bagaimana mekanisme obesitas itu. Oke, jadi untuk kata-kata yang mungkin teman-teman harus bisa ketahui adalah terkait dengan IMT. Jadi IMT itu adalah indeks massa tubuh ya teman-teman. Jadi kita membandingkan antara berat badan dibagi dengan tinggi badan kita. Secara tinggi badannya itu dalam satuan meter dikuadratkan. Nah, kalau IMT itu banyak banget klasifikasinya, ada dari WHO, kalau di Indonesia makanya yang Kemenkes ya. Jadi ada 5 kondisi dari berbagai IMT ini. Kalau IMT-nya kurang dari 17, itu kita pakai sangat kurus. Lalu kalau 17 sampai 18,4, dia itu kurus.
Idealnya di 18,5 sampai 25,0, lalu gemuk itu di 25,1 sampai 27,0, dan obes itu 27,0. Nah, dan ada juga yang mengklasifikasikan obes itu ada yang dua ya, obes tingkat ringan dan tingkat berat. Kalau yang ringan itu dari 27 sampai 30, dan kalau sudah lebih dari 30 itu sudah yang tingkat berat. Cuman kalau di Kemenkes itu nggak dibedain ya, teman-teman. Cukup ketahui kalau misalnya lebih dari 27, dia itu adalah obes. Oke, lalu kalau lingkar perut. Nah, kalau lingkar perut itu teman-teman tergantung dari wanita atau pria ya. Kalau wanita biasanya cut off-nya lebih tinggi. Jadi lebih dari 90 itu adalah gangguan lemak visceral. Kalau yang laki-laki biasanya ada beberapa sumber yang bilang lebih dari 80 atau 85 untuk yang laki-laki. Jadi cut off laki-laki untuk lemak visceral itu lebih rendah daripada perempuan. Lemak visceral itu adalah lemak yang berkumpul pada batang tubuh kita ya teman-teman, terutama di perut ya. Karena batang tubuh kita kan yang paling bawah perut ya, kan soalnya lemak itu penyimpanannya juga mengikuti gravitasi, karena gravitasi kita ya ke arah bawah ya, ke arah tanah, berarti lemak kebanyakan menumpuk di area um, perut di bagian bawah kita. Kenapa nggak kaki? Karena itu masih ke ekstremitas. Di sana masih sering digerakkan oleh berbagai otot-otot kita yang bisa menghambat dari penyimpanan lemak. Oleh karena itu masih banyak disimpannya di area batang tubuh kita yang jarang sekali bergerak ya, kecuali untuk bernapas atau dilatih ya teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah terkait dengan glukosa puasa. Oke, pemeriksaan diabetes, diabetes mellitus itu banyak banget ya pemeriksaannya. Ada tes toleransi glukosa oral atau kita sebut sebagai TTGO, atau kita sebut sebagai GDP, gula darah puasa, ada GDS, gula darah sewaktu, dan berbagai halnya. Nah, kalau yang biasanya menjadi gold standar sebagai kita menegakkan dia adalah diabetes mellitus adalah glukosa puasa, di mana kita akan meminta pasien untuk puasa ya dari makanan apapun kecuali minuman itu kurang lebih 8 jam. Biasanya misalnya kita periksanya pagi ya, dari kemarin malamnya terakhir dia sorenya makan gitu. Dan biasanya cut off-nya adalah di 125. Kalau lebih dari 125 ya, 125 itu dia sudah DM ya teman-teman gitu. Kalau yang 100 sampai 125 kita sebut dia sebagai prediabetes. Kalau yang kurang dari 100 untuk glukosa puasanya itu normal. Nah, kalau prediabetes itu sebenarnya belum kita kasih obat-obatan anti diabetes seperti metformin ataupun yang lainnya. Cuman kita sudah bisa tetap dia minta modifikasi gaya hidup serta pertimbangkan jikalau dia faktor risikonya gede, misalnya dia memiliki penyakit kardiovaskuler ataupun yang lainnya, baru kita kasih obat-obatan anti diabetes. Kalau misalnya dia sudah lebih dari 125, baru kita tata laksanai sebagai obat-obatan anti diabetes. Yang biasanya lini pertamanya adalah metformin, teman-teman. Itu nice to know aja ya. Siapa tahu tiba-tiba disinggung-singgung lah masalah diabetes ya kan, soalnya ada glukosa puasa. Oke, sekarang trigliserid. Nah, lemak itu teman-teman ada banyak pembagian ya. Ada yang lemak jahat kita sebut, ada yang lemak baik ya, biar lebih gampang. Nah, yang paling jahat itu adalah trigliserid. Jadi trigliserid itu adalah lemak yang paling banyak berdistribusi di dalam pembuluh darah kita, yang biasa diikat dalam kilomikron ya teman-teman. Dan biasanya kadar yang tinggi itu akan mengakibatkan risiko aterosklerosis yang bisa mengakibatkan penyakit kardiovaskuler teman-teman. Nah, lalu berikutnya adalah stunting. Nah, stunting itu adalah gangguan pertumbuhan kronis akibat malnutrisi jangka panjang, ditandai dengan tinggi badan menurut umurnya rendah. Jadi, key dari stunting ini adalah tinggi badan. Ya, teman-teman. Jangan bilang kalau misalnya orang yang kecil tapi tinggi badannya masih cukup, itu stunting nggak boleh. Jadi, stunting itu hanyalah ketika tinggi badannya itu tidak sesuai dengan rata-rata tinggi badan anak-anak normalnya. Lalu berikutnya adalah ISPA. Tadi kan ada bilang nih, anak pertamanya selain dari dia stunting, dia juga pernah mengalami ISPA. ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan akut, bukan infeksi saluran pernafasan atas. Jadi itu adalah terminologi zaman dulu yang sudah diubah menjadi infeksi saluran pernafasan akut. Di mana itu artinya teman-teman patut tahu pernafasan kita itu dibagi menjadi dua ya, pernafasan atas dan bawah. Kalau bawah itu biasanya uh, pembagiannya dari plika vokalis ke bawah, dari trakea ke bawah ya. Kalau yang atas sampai hidung ya, sampai penghidup kita itu namanya
atas. Jadi kalau infeksi saluran pernafasan akut itu bisa berkena di bagian atas ataupun di bagian bawah. Berarti akut dia itu perbedaannya dari segi waktu. Kalau yang biasanya kurang dari 2 minggu itu adalah akut, kalau yang lebih dari 2 minggu atau sudah sampai berbulan-bulan itu adalah yang kronis. Gitu teman-teman. Dan biasanya terjadi ISPA ini pada anak itu dengan faktor risiko imunitasnya sangatlah rendah. Kenapa imunitasnya bisa rendah? Biasanya karena kekurangan gizi gitu ya. Jadi lingkaran setannya di sana. Oke, kita lanjut lagi ada diare. Nah, diare itu adalah BAB cair ya teman-teman. Satu, dia itu BAB yang cair. Lalu kedua, frekuensinya halus lebih dari 3 kali sehari yang terjadi secara berulang dengan biasanya itu akan mengakibatkan gangguan pada kualitas hidup si anaknya. Itu biasanya diare. Lalu dia itu bisa mengakibatkan kehilangan nutrisi. Teman-teman harus tahu ya kalau diare itu kan dia akan mengeluarkan sebuah uh, cairan ya ataupun sebuah feses yang berisi harusnya itu adalah bagian-bagian nutrisi yang diserap oleh kolon kita baik pada kolon yang kolon kolon itu sebesar ya atau pada usus-usus kita baik dari ileum, jejunum dan juga duodenum, tetapi di sini dia tidak diserap langsung oleh fili-fili yang ada pada usus kita sehingga dia langsung dibuang nih menjadi sebuah diare. Makanya seharusnya kan feses kita konsistensinya agak keras tuh karena kan airnya haruslah diserap oleh si usus kita fili-filinya. Tapi di sini malahan fesesnya cair nih, berarti curiganya teman-teman harus berpikir, airnya nggak diserap dong oleh usus-usus kita, makanya tubuh kita bisa kekurangan air. Oleh karena itu, biasanya anak dengan diare yang sangatlah berulang, itu akan manifestasi klinisnya berupa dehidrasi ya teman-teman, dan dehidrasi ini nanti dibagi lagi nih menjadi 3, ada yang tingkat ringan ya, ringan, lalu ada yang sedang, nanti ada juga yang berat. Cuma nanti teman-teman nggak perlu mengetahui ini ya, nanti ini di blog yang lebih lanjut. Oke, selanjutnya adalah BBLR. BBLR itu adalah berat badan lahir rendah. Oke, kalau berat badan lahir bayi itu kalau dikatakan cukup itu ketika lebih dari 2.500 gram. Kalau yang rendah ya, lahir rendah LR itu yang 1.500 sampai 2.500 gram. Kalau yang sangat rendah atau SR itu dari 1.000 sampai 1.500 gram. Berarti kalau yang terakhir yaitu ekstrem rendah atau ER, itu biasanya kurang dari 1.000 gram. Biasanya kalau angka mortalitas paling tinggi di ekstrem rendah. Jadi dia lahir, tahan beberapa hari, bisa besoknya langsung meninggal. Gitu teman-teman ya. Kenapa dia menjadi faktor risiko stunting? Kalau berat badan lahir rendah, berarti kan istilahnya faktor nutrisi pada saat dia di masa kehamilan atau janin si ibunya itu tidak cukup teman-teman. Sehingga nutrisi yang seharusnya digunakan untuk bekerja dari organ-organ yang ada pada tubuhnya itu tidak optimal. Nah, itu yang bisa mengakibatkan stunting. Jadi kedepannya semakin tidak optimal juga dari penyerapan terutama nutrisi-nutrisi sehingga anak tersebut juga pertumbuhannya akan terganggu juga, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, teman-teman. Oke, kalau kayak gitu kita next lagi ke MPASI. MPASI itu adalah makanan pendamping ASI ya, teman-teman. Jadi makanan pendamping ASI itu diberikan mulai usia 6 bulan. Jadi selain ASI itu harus ada MPASI untuk memenuhi dari kebutuhan bayi. Oke, mungkin terlalu panjang, kita lanjut aja. Protein hewani itu adalah protein yang tinggi ya. Eh, yang tinggi nilai biologisnya bagi tubuh seperti daging, telur, dan ikan karena penting untuk pertumbuhan terutama di masa anak-anak. Oke, untuk marasmus itu adalah sebuah malnutrisi energi berat. Oke, jadi key pointnya di sini adalah defisit kalori total, teman-teman. Maksudnya gimana, Kak? Kalau kalori total berarti proteinnya rendah. Lalu apalagi yang rendah? Glukosa ataupun cadangan glukosa ya. Berarti dari karbonya itu intake-nya rendah juga. Serta intake lemaknya itu rendah. Itu adalah marasmus. Oke, apa bedanya dengan kwashiorkor? It's different. Oke, kalau malnutrisi pada kwashiorkor itu karena hanya kurang protein. Biasanya
proteinnya doang yang rendah. Proteinnya rendah. Kalau karbonya ini bisa normal, bisa tinggi karbonya. Begitu pula lemaknya. Lemaknya bisa normal juga bisa tinggi. Nah, ditandai manifestasi klinisnya berupa apa? Odem. Ya, oke, nanti kakak jelasin kenapa sih dia bisa odem. Lalu ada rambut kemerahan. Oke, atau bisa banyak nih sumber-sumber atau dokter-dokter yang menyebut seperti rambut jagung gitu, kayak rambut jagung yang sudah matang itu kan kemerahan ya. Lalu perutnya buncit biasanya karena odem ini. Oke, oke. Selanjutnya kita lanjut ke odem ya. Odem itu adalah penumpukan cairan di jaringan interstisial. Cairan itu harusnya berada di jaringan intrasel atau intravaskular. Tetapi di sini ketika dia di luar intrasel dan intravaskular atau di interstisial secara berlebihan, kita sebut sebagai odem. Sehingga bisa menimbulkan manifestasi seperti gelembung yang seharusnya tidak ada pada struktur tubuh tersebut. Kalau hipoalbumenia itu adalah hipo, berarti turun. Albumin adalah salah satu jenis protein. Berarti hipoalbumin rendahnya kadar albumin dalam darah. Oke, kenapa sih albumin ini penting? Jadi teman-teman albumin ini mungkin teman-teman apakah sudah belajar di mesosis? Mungkin ada yang sudah, tapi lebih banyak nanti di blok 6 ya, di sirkulasi dan distribusi. Jadi albumin ini penting untuk tekanan onkotik ya. Jadi tekanan onkotik itu adalah, oke kakak coba gambarin ya. Oke, ini adalah pembuluh darah, pembuluh darah, pembuluh darah. Ini adalah jaringan luar ya, jaringan tubuh. Nah, ini ada darah nih, darah yang mengalir dari pembuluh darah ke jaringan-jaringan. Nah, untuk menahan jaringan itu agar berada di pembuluh darah, kita perlu banyak tekanan. Satu, ada tekanan hidrostatik. Hidrostatik ini adalah tekanan yang akan menahan, yang akan mengakibatkan yang menahan dinding pembuluh darah. Jadi darah ketika tekanan hidrostatiknya tinggi itu bisa rentan untuk keluar. Jadi dia bisa membuka dinding pembuluh darah kayak ada lubangnya gitu bocor sehingga dia menuju ke interstisial, tapi bukan di dalam jaringan tubuh. Jadi di antara pembuluh darah dan jaringan tubuh itu masih ada ruang nih teman-teman. Namanya interstisial ya. Jadi kayak ruang angkasa kalau ada di matahari, jarak dari matahari dan bumi itu kan di keliling-kelilingnya itu ada ruang kosong ya. Nah, kita sebut sebagai interstisial. Kalau di ruang angkasa kan aerospace space gitu ya. Nah, kalau di ruang interstisial ini itu harusnya idealnya tidak banyak ada cairan ataupun darah yang keluar. Ketika ada darah yang keluar di sana, biasanya haruslah cepat diapik oleh jaringan tubuh. Tetapi kalau pada odem itu banyaklah di sana tertimbun sehingga jaringan nggak dapat nutrisi dari darahnya, pembuluh darah pun kosong karena nggak ada darah di sana. Di mana dia numpuk? Ya di di jaringan interstisial gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi ke tekanan hidrostatik. Jadi ada tekanan hidrostatik, nanti ada tekanan onkotik. Nah, tekanan onkotik itu yang menjaga agar darahnya itu tidak keluar. Ini adalah tekanan onkotik gitu. Nah, lalu ini adalah tekanan onkotik dan hidrostatik dari si darahnya, darah. Nah, oke. Nah, cairan dari dalam interstisial kita juga punya nih, di interstisial kita itu kan ada beberapa cairan ya. Itu juga punya namanya tekanan hidrostatik dari interstisial. Interstisial. Nah, dia kalau misalnya dia tinggi, dia bisa masuk ke pembuluh darah. Ya, biasanya ini itu bermanfaat tekanan hidrostatik dari interstisial itu adalah untuk menuju ke kelenjar getah bening ya teman-teman. Kan soalnya cairan-cairan yang ada pada interstisial itu biasanya dibuang melalui kelenjar getah bening yang nanti akan mengalir ke vena gitu ya. Nah, lalu lawannya dari tekanan hidrostatik interstisial dia juga punya tekanan onkotik dari interstisialnya gitu. Interstisial. Jadi normalnya agar darah kita tetap berada di pembuluh darah, tekanan hidrostatik harus lebih tinggi daripada tekanan onkotik ya teman-teman. Oke, oke, oke. Nanti coba kakak jelasin lagi ya, biar tidak terlalu panjang ya di sini ya. Oke, coba teman-teman bisa pre-memory dulu yang ini. Jadi harusnya tekanan onkotik itu akan menjaga ya, sorry.
dia akan menjaga dari si darahnya agar tidak bisa keluar nih gitu. Nah, ketika dia biasanya keluar karena tekanan onkotiknya rendah, berarti kan cairannya banyak nih merembes ke dalam interstisial. Nanti bisa terjadinya odem gitu. Oke, selanjutnya adalah lingkar perut ya yang tadi ya. Itu berarti yang tadi sudah Kak jelaskan adalah penumpukan lemak visceral ya yang biasanya ada pada batang tubuh, teman-teman. Oke, kalau gitu kita next dulu. Oke, mungkin itu dari masalah terkait dengan kata-kata sulit yang mungkin teman-teman harus ketahui apa saja itu maknanya. Kita akan lanjut ke keywordnya. Nah, di sini teman-teman keyword yang bisa kakak highlight adalah sebagai berikut ya. Jadi ada IMT dari ibunya, gula darah puasa dari ibunya. Oke, selanjutnya ada BBLR dari anaknya, anak yang pertama, kurus tanpa odem. Ini adalah anak yang kedua. Sorry, itu ada anak kedua ya. Anak kedua dia tanpa odem ya, itu anak kedua. Lalu odem serta rambut kemerahan ini pada anak yang ketiga, serta asupan tinggi karbohidrat dan rendah protein untuk yang anak ketiga ya teman-teman. Oke. Oke, nah kita lanjut ke sini teman-teman. Ya, tekanan onkotik itu akan menjaga ya teman-teman. Harusnya, oke, kebalik ya ini ya. Bukan tekanan hidrostatik itu harus lebih rendah daripada tekanan onkotik ya. Sorry, salah ke sini. Kalau konsep yang lainnya sudah benar ya. Jadi ingat, tekanan onkotik itu kan dia akan menjaga dari darah agar tidak keluar ya ke dalam interstisial. Nah, ketika dia tadi rendah ya tekanan onkotiknya, otomatis tekanan hidrostatik yang biasanya bisa normal atau yang bisa dia meningkat akan membawa darah menuju ke ruangan interstisial gitu. Jadi poin utamanya di sini yang kita akan bahas highlight juga adalah tekanan onkotik. Ya, ingat tekanan onkotik menjaga darah agar tidak keluar ke interstisial, agar dia tidak odem. Tapi dia di sini terjadi kadar albumin yang rendah, tekanan onkotik itu dipengaruhi albumin ya teman-teman, karena dia adalah protein yang paling menjaga dari tekanan onkotik. Ketika albuminnya rendah, tekanan onkotiknya juga rendah nih. Ketika dia rendah, berarti darah banyak merembes nih ya ke dalam interstisial. Karena apa? Tadi tekanan onkotik ini job desk-nya adalah sebagai penahan agar sel-sel darah dan juga plasmanya tidak merembes ke interstisial. Itu ya, semoga bisa dipahami. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh ditanyakan ya teman-teman semuanya. Oke, kalau kayak gitu kita lanjut lagi ke dalam pembahasan satu-satu. Nah, ini teman-teman learning dari skenario ini yang diharapkan oleh uh, tim blog kalian ya. Jadi teman-teman harus bisa membedain antara jumlah energi yang dihasilkan dari karbo, protein, dan lemak, karakteristik dari penyimpanan energi dari karbo, protein, lemak, lalu perbedaan kecepatan ketersediaan energi dari karbo, protein, dan lemak. Teman-teman juga harus tahu nanti patogenesis, patofisiologi, faktor risiko, serta akibat dari marasmus, kwashiorkor, dan stunting. Dan yang terakhir, teman-teman juga harus mengetahui terkait dengan obesitas. Oke, kita juga akan membahas dari 7 soal yang ada pada tutorial teman-teman ya. Oke, sebelum kalian jawab soal, kakak akan coba bahas dulu terkait dengan uh, zat gizi makro, yaitu karbohidrat, lemak, dan juga protein. Jadi teman-teman, tubuh manusia itu memerlukan suplai energi yang konstan untuk menjalankan fungsi fisiologis dasar kita, yang biasanya kita sebut sebagai basal metabolic rate atau BMR ya. Jadi, serta untuk mendukung aktivitas fisik dan efek termik dari makanan. Nah, energi ini diperoleh melalui oksidasi teman-teman, ataupun pemecahan oksigen ya dari 3 zat gizi makro utama ini, yaitu ada karbohidrat, lemak, dan juga protein. Oke, jadi zat gizi makro itu memiliki cadangan energi yang berbeda-beda ya teman-teman. ATP yang dihasilin itu berbeda-beda dan kalori yang dihasilin itu berbeda-beda. Oke, yang ditentukan oleh bagaimana sih komposisi dari zat-zat kimiawi dari zat gizi makro tersebut. Dan terutama yang berpengaruh adalah atom karbon ya C dan juga hidrogen atau H yang tersedia untuk dioksidasi. Nah, lemak dalam bentuk trigliserid itu merupakan bentuk penyimpanan energi yang paling efisien karena strukturnya yang sangat tereduksi. Makanya ketika kita melihat kita misalnya makan banyak tuh, misalnya ada orang nih yang makan banyak
dia makan karbonnya banyak, makan lemaknya ada, makan proteinnya juga banyak. Tapi kalau misalnya orang-orang yang gemuk kan cenderung dia menyimpan hanya lemak saja. Kenapa dia nggak dibilang, misalnya, kamu gendut nih, cadangan proteinmu kebanyakan gitu. Kan kita lebih mengenal bilang lemakmu kebanyakan gitu. Kenapa sih ada terminologi seperti itu? Ya karena lemak yang paling gampang kita simpan dalam bentuk trigliserida itu teman-teman di dalam jaringan tubuh kita, dan dia bisa menyimpan diri sebanyak-banyaknya tanpa ada hambatan dari struktur-struktur yang lainnya. Nah, kalau protein itu densitasnya tinggi, teman-teman, susah dia untuk disimpan, ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita balik lagi ke tabel ini. Ini sudah bisa membedakan zat gizi makro, kandungan energi dalam kilokalori ya, dan kilojoule dalam gram. Lalu produk akhir metabolismenya bagaimana, serta ATP per satuan molekulnya. Oke, kalau karbohidrat, kandungan energi per gramnya ya, itu adalah 4 kilokalori. Kalau kandungan energi dalam joule-nya adalah 16,8 kilojoule per gram. Lalu produk akhir dari metabolisme karbohidrat biasanya berupa karbon dioksida serta air. Dan ATP ya, yang dihasilkan dia adalah 30 sampai 32 adenotrifosfat per glukosanya. Jadi karbohidrat itu dia akan diubah menjadi glukosa ya teman-teman, baru dia akan diproses untuk pemecahan ATP. Oke, lemak sekarang. Kalau lemak itu kandungan energi per gramnya adalah 9 kilokalori. Nah, di sini teman-teman lihat nih, lebih tinggi yang mana nih antara lemak, protein, dan karbohidrat ya. Kandungan energinya yaitu lemak. Jadi untuk kebutuhan energi jangka panjang, biasanya kita sangat memerlukan lemak daripada karbohidrat dan juga protein. Oke, nah kandungan energi per gram dalam kilojoule itu adalah 37,8. Lalu untuk produk akhir metabolismenya itu hampir sama dengan karbohidrat, yaitu ada karbon dioksida serta air. Dan nih lihat nih, ATP yang dihasilkan itu sangatlah tinggi ya, very very high, yaitu bisa lebih dari 100 adenotrifosfat per asam lemak ya. Nah, yang terakhir itu adalah protein ya teman-teman. Kalau protein itu biasanya kandungan energi per gramnya adalah 4 kilokalori, sama kayak karbohidrat. Kandungan energi dalam joule-nya juga sama. Produk akhirnya hampir sama dengan yang lain, tapi ada produk tambahan berupa urea. Oleh karena itu, urea ini akan dibuang melalui sistem urinari kita, yaitu pada kencing kita. Jadi orang-orang yang mengkonsumsi protein yang tinggi, biasanya kadar urea juga tinggi pada urin kita. Dan ketika dia sangat tinggi, pasti ada gangguan pada ginjal. Oke. Lalu untuk ATP-nya dia biasanya variabel ya. Protein ini jarang ya teman-teman digunakan sebagai produk untuk menghasilkan sebuah energi. Yang pertama ya, biasanya kalau untuk yang energi cepat kita bisa menggunakan karbohidrat yaitu glukosa, energi jangka panjang lemak. Ketika keduanya ini sudah habis, barulah kita mengambil protein. Karena protein ini penting untuk pertumbuhan otot dan tulang juga ya. Jadi sebisa mungkin oleh tubuh kita rendah untuk mengeluarkan energi dari karbohidrat dan lemak gitu teman-teman. Oke, jadi kita sudah tahu ya yang mana yang paling cepat cadangan energinya. Jadi itu ya, sumber energi paling cepat. Tadi teman-teman harus tahu, yaitu karbohidrat berupa glukosa. Walaupun ATP-nya nggak banyak, tapi dia yang paling cepat bisa tereduksi. Nah, kalau yang jangka panjang itu adalah lemak. Karena penyimpanannya tak terbatas, otomatis tubuh menganggap pasti lemak paling banyak komposisi daripada karbohidrat dan juga protein dalam tubuh kita. Nah, selain itu, lemak ini dia kenapa dibilang cadangan energi jangka panjang, karena setiap kita mereduksi satu asam lemak itu bisa menghasilkan lebih dari 100 adenotrifosfat ya. Banyak banget tuh energinya gitu. Oke, jadi bentuk penyimpanannya teman-teman. Di sini teman-teman juga harus tahu terminologinya. Kalau karbohidrat, sumbernya nanti dipecah adalah glukosa tapi disimpan dalam bentuk glikogen gitu. Kalau lemak itu dipecah adalah asam lemak, dibentuk penyimpanannya adalah TG atau trigliserid. Kalau protein itu bentuk penyimpanannya tidak ada dalam bentuk khusus ya, tetap biasanya dalam bentuk asam amino yang terikat pada masing-masing struktur otot ataupun tulang kita. Oke, lemak itu sebenarnya ada banyak ya teman-teman ya, ada HDL ya, ada VLDL, VLDL ya, ada
VDL doang gitu, tergantung dari densitas lemaknya. Ini high density of lipid. Kalau ini very low density of lipid. Kalau ini sorry, LDL ya, bukan VDL, LDL, low density of lipid. Dan ada lagi satu adalah triglycerid. Dan biasanya triglycerid ini adalah penjumlahan dari VLDL tambah LDL dikurangi HDL dibagi 3 kalau nggak salah ya. Nanti akan coba konfirmasi kembali. Oke. Jadi nanti yang paling bagus kita sebut adalah HDL. Jadi high density of lipid ini adalah kita biasanya sebut sebagai lemak baik ya. Teman-teman sering ya mendengar promosi kandungan makanan ini ada lemak baiknya. Itu adalah kandungan HDL-nya ya yang dimaksud. Lemak jahat itu adalah 3 ini berarti sisanya. Triglycerid, VLDL dan juga LDL. Lokasi penyimpanannya itu kalau karbohidrat ada pada hepar ya utamanya teman-teman ya. Dan ada pada otot. Kalau lemak itu jaringan adiposa. Jaringan adiposa itu ada di manapun ya. Dimanapun tubuh kita itu pasti ada jaringan adiposa. Kecuali otak ya. Oke, kalau protein itu ada pada otot dan jaringan tubuh ya. Bisa terikat dengan kalsium di tulang juga gitu. Kalau kapasitasnya karbohidrat dan juga untuk protein itu sangat terbatas ya. Bahkan protein itu memang tidak digunakan secara kimiawinya untuk cadangan energi. Makanya biasanya dia tidak disimpan langsung sebagai fungsional dari struktur otot ataupun tulang gitu. Kalau lemak itu sangat besar ya karena jaringan adiposa itu tidak terbatas. Kalau karakteristiknya ya, kalau karbohidrat itu disimpan dengan air ya, kurang lebih 1:3 beratnya tidak efisien untuk jumlah yang besar. Nah kalau lemak itu disimpan tanpa air atau anhidrat kita sebut ya, hidrat kan air itu hidro ya, jadi kalau tanpa air berarti anhidrat. Nah dia itu biasanya ringan dan sangat padat energi. Makanya karena karbohidrat ini disimpan dengan air teman-teman, tubuh kita itu nggak suka nih nyimpan banyak-banyak banget air ya. Jadi dia lebih mending yang tanpa air yang anhidrat, makanya lemak juga yang lebih banyak disimpan gitu. Oke, kalau protein ya dia biasanya hanya digunakan untuk keadaan darurat ya. Tadi malnutrisi kronis tidak makan sama sekali, cadangan lemaknya habis, cadangan karbohidratnya habis, ya terpaksa dia harus memecah ataupun merombak protein. Jadi dia akan merusak jaringan gitu teman-teman kalau dia dirombak. Oke, ini ya teman-teman semuanya tadi. Jadi intinya itu ya menggambarkan dari yang di atas. Oke, teman-teman juga harus tahu ya masalah katabolisme dan anabolisme. Kalau anabolisme berarti dia memecah, katabolisme berarti dia menyimpan. Dan biasanya kalau dia anabolisme, misalnya kalau kita menganabolisme dari glukosa, berarti kita sebut sebagai glikolisis. Lemak, lipolisis gitu ya. Protein nggak ada proteolisis ya. Sebenarnya ada sih terminologinya, cuman tidak digunakan untuk cadangan energi gitu lah. Oke, oke, semoga bisa dipahami. Kira-kira adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau belum kita lanjut ya ke metabolisme karbohidrat. Kita bahas satu-satu dari karbohidratnya. Nah, teman-teman nanti bakalan banyak dapat materi ya metabolisme karbohidrat kalau nggak salah dari Dokter Fitri Anissa. Kalau di zamanku nggak tahu ya di zaman teman-teman itu siapa yang ngisi, itu tuh panjang kali lebar kali tinggi, pokoknya banyak banget ya. Aku sampai muak melajarin dari karbohidratnya sendiri ya, apalagi untuk soka ya. Kebetulan aku sokanya sih dapatnya lemak sih ya, bukan karbohidrat. Tapi lemak juga banyak, teman-teman. Nah, karbohidrat ini mungkin di sini aku coba ringkasin dalam tabel aja ya, biar nggak mumet karena bagannya mumet banget. Oke, kalau yang pertama yaitu dari intake ya, teman-teman. Oke, kalau intake di sini prosesnya adalah konsumsi karbohidrat, bisa dari banyak ya sumber-sumber karbohidrat, nasi, singkong-singkongan, kentang-kentangan, umbi-umbian dan juga yang lainnya. Lalu penjelasannya dari intik itu akan diubah nanti dipecah ya teman-teman, bisa menjadi polisakarida ataupun disakarida. Oke, lalu pencernaannya terjadi proses pemecahan jadi glukosa. Nanti polis dan disakarida ini akan dipecah menjadi glukosa. Nah, siapa yang mencerna? Banyak banget. Teman-teman harus ingat lagi ya, enzim-enzim pencernaan dari karbohidrat. Dari mulut kita ada amilase. Dari usus halus kita ada amilase pankreas dan juga
enzim Brush border ya teman-teman. Oke, amilase pankreas ini tidak dihasilkan oleh usus halus, tapi dia akan membantu dari memecah karbohidrat di usus halus. Pankreas ini ya dia dihasilkan dari pankreas ya teman-teman. Ya, pankreas itu struktur yang ada di bawah lambung ya teman-teman. Gitu. Nanti dia akan memiliki saluran ke dalam usus halus, tepatnya di dalam duodenum bersamaan dengan nanti saluran dari kandung empedu ya yang ada di bawah hepar teman-teman. Oke, oke. Selanjutnya untuk absorpsinya, kalau itu adalah proses masukkan glukosa dalam darah, itu biasanya diserap dalam usus ya. Nanti dia menuju ke vena porta, lalu ke hepar. Teman-teman ingat ya, trias porta yang ada pada hepar. Jadi vena porta itu penting banget untuk metabolisme dari karbohidrat. Lalu nanti transportnya itu dia akan didistribusikan ke dalam sel. Jadi glukosa itu masuk ke dalam sel dengan bantuan glucose like transport ya, yaitu yang nomor 4 ya teman-teman. Jadi GLUT itu ada banyak 1 sampai 4 kalau nggak salah yang sudah diketahui. Yang nomor 4 itu yang banyak pada sel kita untuk intake dari glukosa. Oke. Nah, penggunaan utama dari karbohidrat ini adalah untuk produksi energi. Jadi glukosa itu akan mengalami glikolisis, teman-teman, proses anaboliknya itu melalui siklus Krebs yang akan menghasilkan ATP. Nah, pada Soka yang ditanyakan adalah siklus Krebs. Jadi teman-teman harus menghafalkan siklus Krebs biasanya. Teman-temanku dulu dia ada yang dapat metabolisme karbohidrat, dia harus menjelaskan terkait dengan siklus Krebs gitu. Oke. Selanjutnya untuk penyimpanannya, kataboliknya kita sebut sebagai glikogenesis. Jadi glikogen tadi ketika tidak dipecah, itu akan disimpan di hepar ya, melalui proses glikogenesis. Jadi biasanya disimpan di hepar itu sekitar maksimal 100 gram, dan di otot itu sekitar maksimal 350 gram, teman-teman. Jadi nggak banyak ya, kalau lemak bisa sampai sekilo-sekiloan tuh. Selanjutnya adalah surplus energi. Kalau misalnya terjadi kebanyakan intake dari glukosa, karbohidrat atau glukosa atau glikogennya, itu akan terjadi pembentukan lemak, teman-teman. Ya, pokoknya ternyata kita ketahui tidak kalau kalau karbohidrat itu hasil akhirnya tidak hanya glikogen. Jadi dia bisa diubah menjadi lipid dengan proses lipogenesis. Ya, kenapa Kak bisa lipogenesis gitu? Kalau karbohidrat tadi kita tahu dia itu hidrat ya. Dia itu harus disimpan dengan menggunakan air. Kalau misalnya terjadi kelebihan dan tidak bisa dikeluarkan, otomatis tubuh akan mencari cara toh. Tubuh kita pintar banget ya. Tubuh akan mencari cara untuk menyimpannya, tapi untuk menyimpannya dalam bentuk yang bisa disesuaikan oleh tubuh kita. Nah, tubuh kita itu hanya bisa menyimpan dalam bentuk anhidrat atau dalam bentuk yang tidak ada H2O-nya. Nah, oleh karena itu ya, tubuh kita itu pintar untuk mengubah dari glikogen itu menjadi lipid dalam proses lipogenesis. Nah, aku kemarin di Soka itu menjelaskan berbagai proses lipogenesis. Siapa saja yang bisa lipogenesis ya? Apakah karbo aja ataupun gimana nanti proses lipogenesisnya, apa hasil akhirnya dalam bentuk struktur-struktur kimianya. Itu untuk yang sukanya dapat metabolisme lemak ya teman-teman. Nah, jika glikogennya penuh ya, itu glukosa akan bisa menjadi lemak. Jadi ingat ya, hepar batas maksimalnya hanya 100 gram menyimpan glikogen, cadangan glukosa. Otot itu maksimal 350 gram, teman-teman. Misalnya kalau ada orang yang makan sehari itu 2 kilogram nasi, di mana dong karbohidrat lainnya? Apakah semuanya dibuang dalam feses? Ya tidak. Dia dibentuk dalam lipid atau lipogenesis, ya, diubah menjadi asam lemak. Oke, nah itu kalau surplus ya pada orang-orang yang makan banyak. Kalau yang defisit gimana? Orang-orang yang malnutrisi, ya, itu akan terjadinya glycogenolisis. Jadi glikogen yang tadi disimpan dalam hepar dan juga otot itu akan dipecah nih menjadi glukosa gitu, teman-teman. Oke, kalau yang defisit lanjut gimana? Kalau misalnya dia puasanya jangka panjang, teman-teman ingat kalau glikogen itu kan dia hanya eh, cadangan energi cepat ya. Dia itu cepat banget habis juga. Kenapa bisa cepet habis ya? Wong disimpan cuman wong 4 on doang toh di tubuh kita. Ya kalau dia misalnya kepanjangan kan nggak ada dong cadangan energi cepat kita. Jadi dia akan terjadilah gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari asam amino, laktat dan juga gliserol. Jadi asam amino ini apa ya teman-teman? Ya asam amino itu ya berarti protein ya teman-teman, dan juga
dari sanalah itu akan menghasilkan glukosa. Jadi nanti glukosa itu akan menghasilkan ATP. Dari sanalah orang-orang yang malnutrisi kronis itu akan tergerus proteinnya karena haruslah digunakan untuk menjadi cadangan energi. Oke, yang terakhir untuk kedua terakhir regulasi hormonnya, teman-teman pasti sudah tahu ya, sudah sering banget dengar insulin. Insulin itu adalah proses untuk menguptake ya, uptake glukosa menuju ke dalam sel. Kalau glukagon itu adalah untuk yang melepaskan glukosa. Insulin uptake berarti glukagon yang mengeluarkan ya, teman-teman. Oke. Oke, yang terakhir untuk kondisi klinisnya itu gangguan metabolisme. Bisa terjadi hiperglikemia kalau glukosanya tinggi ya teman-teman, beredar pada darah dan tidak teruptake oleh sel. Jadi sel ini itu punya gerbang ya, itu namanya GLUT4. GLUT4 yang bisa terbuka gerbangnya kalau merekat dengan insulin. Insulin. Nah, kalau pada orang-orang DM, insulinnya resisten, jadi nggak bisa buka GLUT4. Kalau pada DM2 ya, makanya glukosa itu nggak masuk ke dalam sel sehingga dia banyak terdistribusi pada pembuluh darah. Kalau yang DM tipe 1 ini masih ada GLUT4-nya ya. GLUT4-nya masih ada, GLUT4-nya masih ada, tetapi insulinnya yang nggak ada. Kalau tadi kan insulinnya resisten, dia nggak bisa buka gerbang. Sekarang kuncinya yang nggak ada yang buka gerbang. Makanya glukosa dalam darah yang DM1 itu banyak gitu teman-teman. Tergantung dari masalah pankreasnya. Oke, oke. Metabolisme karbohidrat eh kira-kira reviewnya masih aman teman-teman atau ada yang ingin ditanyakan nih? Sebenarnya banyak banget ya, cuman itu hanya ya 1/100 dari materi metabolisme karbohidrat. Jadi teman-teman nanti coba bisa diperjelas lagi di kuliahnya ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke dalam metabolisme protein. Nah, kalau protein, ini nggak terlalu banyak ya sebenarnya yang ditanyakan. Jadi intinya, kalau protein itu intinya itu pada konsumsi ya, konsumsi protein itu banyak sumber-sumber protein dari protein hewani ataupun yang nabati. Kalau pencernaannya itu akan dipecah menjadi asam amino dan biasanya itu akan menggunakan beberapa enzim ya teman-teman. Kalau pada gaster kita itu menggunakan pepsin ya teman-teman. Nah, pepsin ini juga sering menjadi biang kerok pada gangguan-gangguan epitel-epitel yang ada pada gaster. Tapi teman-teman nggak perlu tahu. Lalu usus halus itu ada tripsin, kimotripsin, dan juga peptidase. Jadi tergantung dari struktur proteinnya. Protein pertama dipecah dengan menggunakan tripsin. Ketika sudah menjadi bentuk yang lebih simpleks, ya dipecah lagi menjadikan kimotripsin. Yang terakhir itu akan dipecah dengan peptidase untuk menuju ke asam amino. Gitu. Oke, untuk absorpsinya di sini ada asam amino yang masuk ke darah itu sama aja teman-teman. Semua metabolisme dari usus itu akan masuk ke vena porta ya. Vena porta yang paling pertama akan menyerap. Oke, transport itu didistribusikan ke jaringan itu ya biasanya pada otot ataupun pada tulang. Penggunaan utamanya sebagai kalau pada jaringan-jaringan selain otot dan tulang itu sebagai sintesis protein ya teman-teman. Kan ingat ya sel-sel di tubuh kita itu masih ada DNA ataupun struktur protein ataupun pengatur genetik pada tubuh kita yang perlulah uh, sumber energi dari protein. Kok sumber energi? Sumber pembentukan dari protein. Oke. Lalu penyimpanannya dia nggak ada disimpan ya teman-teman. Dia itu hanya sebagai strukturnya langsung. Kalau mau dipecah, otomatis dia harus memecah jaringannya. Jadi dia harus merusak jaringannya demi menjadikan protein sebagai cadangan energi. Kalau surplusnya kita sebut sebagai proses deaminasi. Jadi asam amino itu akan dibuang teman-teman. Ingat kalau surplus tadi karbon dioksida tadi kalau karbohidrat itu bisa dijadikan lemak menggunakan lipogenesis. Kalau protein itu kalau surplus langsung dibuang. Protein itu paling cepat banget dibuang dari zat makro lainnya. Dibuang dalam apa? NH3 atau urea. Jadi pembuangannya pada apa? Pada urin biasanya gitu teman-teman. Jadi misalnya orang-orang yang nge-gym nih misalnya, kalau dia makan konsumsi proteinnya sekarang berharap nge-gymnya besok ya nggak bisa berefek ya proteinnya ya, karena kan protein itu jangka pendek banget. Kalau misalnya teman-teman konsumsinya sekarang ya nanti malam pun sudah habis nih gitu cadangannya ya, karena dia dikeluarkan dalam urin. Kecuali kalau teman-teman nggak mau kencing ya sama sekali ya, tapi kalau nggak mau kencing dia juga akan tersimpannya di kandung kemih vesika urinaria teman-teman, jadi ya nggak bermanfaat juga gitu.
Makanya biasanya yang after gym dia itu konsumsi proteinnya ya setelah gymnya gitu, bukan sebelum ataupun sampai besoknya ataupun 1 hari sebelumnya. Oke, out of topic kita balik lagi. Kalau defisit energi, ya kalau terjadinya kekurangan ya, nggak ada intake protein sama sekali, adalah proteolisis. Jadi protein-protein otot yang awalnya ada, kan kita nggak mungkin nggak mempunyai otot sama sekali ya teman-teman. Kita punya otot tapi bentuknya atrofi gitu, biasa kecil gitu, nggak terlalu gede, nggak kayak kayak binaragawan yang hipertrofi gitu. Nah, ketika misalnya terjadi gangguan nutrisi yang kronis, nggak ada intake semua muanya nih, cadangan, misal dia nggak ada intake protein makro sama sekali. Nah, dia memecah cadangan glukogen, sudah habis. Selanjutnya ke cadangan karbohidrat, cadangan lemak, lemaknya habis juga. Nah, terpaksa dia pakai cadangan protein. Nah, protein tadi itu akan semakin mengatrofikan otot. Jadi istilahnya orang-orang yang malnutrisi kronis bahkan dia sampai tidak bisa menggerakkan sama sekali anggota tubuhnya karena ya tidak berfungsi lagi ototnya karena sudah dipecah semua oleh protein, oleh oleh tubuh kita untuk menjadi sebuah cadangan, sebuah energi. Energi itu untuk apa, Kak? Kan dia nggak bergerak sama sekali, ngapain dia butuh energi? Nah, teman-teman, kita ingat ya, kita masih ada organ-organ vital yang harus terus bekerja sampai akhir hayat kita. Dari kita lahir, kita tidur sampai dia meninggal, barulah dia selesai bekerja. Apa contohnya? Otak, ya. Cerebellum kita, cerebrum, apalagi Kak contohnya? Jantung, ya teman-teman. Respirasi kita itu harus teruslah bergerak. Ya, apakah itu perlu energi? Tentu perlu, teman-teman ya. Jangan harap dia bekerja tanpa adanya energi. Oke. Lalu regulasi hormonnya, ya. Itu protein juga terpengaruh oleh kortisol ya, teman-teman, yaitu untuk pemecahan protein. Dan kalau gangguan protein itu kita ada yang namanya kwashiorkor ya teman-teman, sama marasmus. Oke, next yang terakhir itu adalah, oke ini bukan protein ya, sorry sorry ini salah ketik. Ini harusnya adalah lemak teman-teman ya, Kak lupa ganti. Oke, jadi kalau lemak ini kalau protein itu dibahas oleh Dokter Eka di zamanku, mungkin akan sama di teman-teman. Kalau yang lemak ini dibahas oleh Dokter Desi di zamanku. Mungkin teman-teman juga akan sama dibahas oleh Dokter Desi juga. Oke, jadi kalau yang intake itu biasanya dari konsumsi lemak ya, semua ya. Lemak-lemak itu semua makanan bisa mengandung lemak ya, pasti mengandung lemak. Oke, biasa dari penggorengannya dia, proses dia dimatangkan dari minyak, santan, dan juga yang lainnya. Lalu pencernaannya itu bisa menggunakan emulsifikasi dan juga pemecahan langsung. Emulsifikasinya oleh siapa? Oleh empedu. Siapa yang menghasilkan empedu? Vesika velea ataupun kandung empedu, teman-teman, di bawah hepar ya. Hepar yang bagian kanan ya. Lalu lipase pankreas ya, dihasilkan oleh pankreas juga untuk memecah asam lemak menjadi untuk memecah lipid menjadi asam lemak plus monogliserida yang bisa akan disimpan, teman-teman. Oke. Lalu absorpsinya gimana? Dia akan masuk ke dalam fili-fili dari usus kita ya. Itu akan diserap lalu dibentuk menjadi kilomikron. Nah, kilomikron ini teman-teman ya, kilomikron ini yang akan masuk ke dalam pembuluh-pembuluh darah teman-teman untuk mengedarkan menuju ke jaringan targetnya. Oke, teman-teman coba boleh dilihat lagi bagannya di PPT Dokter Adesi ya. Oke, lalu transportnya gimana? Kilomikron ini akan menuju ke jaringan limfa terlebih dahulu ya. Oke, jadi kalau lemak ini agak beda teman-teman, dia nggak langsung ke pembuluh darah, dia terlebih dahulu akan singgah ke pembuluh limfa dulu ya. Limfa itu apa Kak? KGB ya, kelenjar getah bening teman-teman. Lalu dia akan menuju ke darah, baru menuju ke jaringan, teman-teman. Oke, lanjut. Penggunaan utamanya gimana? Energi jangka panjang ya. Jadi asam lemak itu akan mengalami beta oksidasi menjadi asetil CoA yang akan masuk ke dalam siklus Krebs nantinya yang akan menjadi sebuah ATP. Jadi siklus Krebs itu kunci poin ya sebenarnya teman-teman untuk pemecahan menjadi ATP. Penyimpanannya dalam bentuk TG ya, trigliserid yang disimpan dalam jaringan adiposa. Kalau terjadi surplus energi gimana Kak? Kebanyakan lemak, itu akan terjadi proses lipogenesis. Nah, bisa terjadi karena kelebihan karbohidrat juga bisa lipogenesis, lemak juga lipogenesis, disimpan sebagai trigliserid yang akan disimpan di jaringan-jaringan adiposa. Kalau defisitnya Kak, kalau nggak ada sama sekali intake, berarti akan terjadi lipolisis nanti. Jadi trigliserat
trigliserid atau TG yang tadi disimpan dalam jaringan adiposa itu akan dipecah lagi nih menjadi asam lemak dan gliserol yang akan balik lagi nih ke dalam siklus ini. Jadi dia masuk ke beta oksidasi, masuk ke asid menjadi asetil CoA dan masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Nah, jalur energinya tadi ya beta oksidasi untuk masuk ke dalam siklus Krebs. Lalu kalau kondisi fasting yang lama, puasa yang lama gimana Kak? Akan terjadi ketogenesis. Jadi asetil-CoA tadi akan menjadi badan keton, energi alternatif untuk otak kita. Jadi badan keton ini sangatlah bermanfaat untuk otak kita. Jadi gini teman-teman, otak kita harus selalu disuplai oleh glukosa. Glukosa itu adalah sumber energi utama bukan batang otak ya, tapi otak kita. Nah, ketika tidak ada intake glukosa, glukosa itu sudah habis, tubuh kita akan mencoba tetap kan otak itu organ vital ya, tetap untuk mensuplai energi kepada glukosa dari cadangan-cadangan lainnya. Nah, otak itu dia strict ya, dia nggak semua energi bisa masuk ke otak. Yang pertama haruslah glukosa. Kalau glukosa sudah habis, dia akan menerima badan keton. Nah, badan keton ini adalah hasil dari ketogenesis, dari asam lemak. Ya, jadi kalau glukosanya habis ya dia bisa menerima energi dari badan ketonnya untuk beregulasi ataupun berfungsi. Ya. Oke, regulasi hormonnya banyak banget ya. Tentunya bisa menggunakan glukagon ataupun insulin. Lalu kondisi klinisnya ya kalau kelebihan ada obesitas, kalau kelebihan TG atau lemak jahatnya bisa dislipidemia yang bisa mengakibatkan aterosklerosis ya teman-teman, dan juga fatty liver ya pada hepat. Oke. Oke, jadi itu ya teman-teman masing-masing jenis-jenis metabolisme pada protein, lemak, dan juga karbohidrat. Kira-kira secara gambaran umum bisa dipahami nggak teman-teman? Sorry ya, mungkin kalau kurang lengkap, karena kalau lengkap itu bisa jadi, ini aja dibagi menjadi, kalau nggak salah 6 atau 5 kuliah teman-teman, 3 makro ini. Kalau kakak sekarang jelasin semuanya, sampai subuh ya, baru bisa selesai. Cuman nggak apa-apa. Tapi secara gambaran kasar dulu, apakah bisa dibedakan ya teman-teman sumber energi dari makro ketiga ini? Sekiranya apakah aman? Oke, suara kakak masuk kan ya dari tadi ya? Masuk ya? Oke, coba kakak cek dulu. Oh, aman ya teman-teman? Oke, thank you. Oh ya, misalnya kalau kecepatan nanti dikabarin aja ya. Sorry, mungkin misalnya kalau terlalu red bisa dikabarin aja ya teman-teman. Atau kalau mau diulangin, santai aja, disampaikan aja. Nah, sekarang kita akan coba menjawab dari soal-soal yang ada pada skenario. Teman-teman kalau misalnya kakak langsung jawab soal tanpa kakak jelasin tadi yang dulu metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, itu istilahnya kayak teman-teman belajar suatu hal tapi basicnya nggak ada ya. Jadi kita harus tahu dulu terkait dengan metabolisme masing-masing hal itu. Oke, yang pertama kita akan mengetahui diagnosis masing-masing keluarga. Oke, kakak langsung singkatin. Kalau yang ibunya tadi dia itu terdiagnosis obesitas kelas 1 ya. Oke, nah kelasnya ini kalau teman-teman masih ragu ya, Kemenkes tuh nggak ada membagi kelas, jadi nggak apa-apa, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Jadi yang penting dia obesitas plus prediabetes. Obesitasnya dari mana? Dari IMT-nya 31 kg per meter persegi atau meter kuadrat. Kalau prediabetesnya dari mana? Dari gula darah puasanya yang sudah 115 mg per desiliter. Oke, lalu obesitasnya, lalu selanjutnya ada SM ya, sindrom metabolik. Di mana dapat sindrom metabolik Kak? Sindrom metabolik itu ada beberapa gejala teman-teman. Yang pertama, obesitas. Yang kedua, lingkar perutnya melebihi dari standar 90 cm pada wanita. Yang ketiga, trigliseridnya tinggi. Ya, tadi dia bilang. Lalu biasanya ada somnolasi postprandial. Maksudnya apa? Setelah makan dia kantukan gitu. Ya, jadi dia ngantuk-ngantuk setelah makan gitu biasanya teman-teman. Siapa tuh yang sering seperti itu? Curiga ya sindrom metabolik ya. Oke. Jadi mekanismenya gimana? Secara singkat ya. Jadi surplus energi kronis itu akan bisa mengakibatkan peningkatan dari glukosa. Nah, glukosa dalam tubuh meningkat, otomatis kan tubuh kan mencoba untuk menyimpan glukosa itu dalam sel. Nah, gimana caranya nyimpan? Ya, tadi kalian harus sudah bisa ingat ya. Glukosa kalau di dalam sel, glukosa itu bisa disimpan kalau ada gerbangnya, yaitu apa teman-teman? GLUT4 ya. Nah, GLUT4 ini bisa dibuka oleh kuncinya yaitu insulin. Nah,
Kalau misalnya mau disimpan banyak glukosa, otomatis kan pankreas harus menghasilkan banyak banget insulin nih untuk membuka gerbang dari GLUT4-nya. Nah, kalau insulinnya sudah banyak, berarti akan terjadinya kalau insulinnya banyak, dia akan terjadinya kelebihan insulin biasanya teman-teman. Nah, kalau misalnya kelebihan insulin yang cukup kronis ya, insulin kelebihan, terus semakin semakin banyak insulin itu dihasilkan, itu semakin lama akan bisa mengakibatkan resistensi dari insulin. Nah, ketika insulinnya sudah tidak bisa lagi membuka gerbang, karena istilahnya gini teman-teman, semakin sering dipakai insulinnya, kayak kunci nih, kunci gerbang yang semakin sering dipakai pada gemboknya, lama-kelamaan kan dia akan dol ya. Jadi dia kayak akan apa ya istilahnya kayak nggak bisa membuka lagi lah teman-teman ya. Jadi dia kayak sudah tumpul lah dia kuncinya nggak bisa membuka lagi gemboknya. Jadi semakin banyak insulin yang disekresikan, semakin gede dia bisa resistensi insulin. Nah tadi ketika ada resistensi insulin ini berarti gula darah nggak bisa masuk dong ke dalam sel kita. Sehingga itu akan mengakibatkan kondisi dari apa tadi? Diabetes ya. Oleh karena itu biasanya orang-orang dengan obesitas lambat laun itu akan menjadi diabetes teman-teman karena resistensi dari insulin. Diabetes yang tipe berapa? Ingat ya, diabetes itu ada banyak sekali tipenya. Yang paling sering kalau yang pada di obesitas itu adalah tipe 2 ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya mengetahui hanya diabetes cuma ada dua tipe, 1 dan 2 itu salah ya. Jadi banyak banget. Oke, lanjut. Misalnya kalau ada kelebihan juga ya, misalnya dia kan kelebihan makan tuh, tentunya juga akan kelebihan lemak ya, terutama ya. Kalau misalnya kalau misalnya sel kita sudah tidak muat nih untuk meng, menyimpan dari cadangan glukosa, dia akan terjadinya lipogenesis ya teman-teman. Tadi sudah kakak cepat singgung. Kalau lipogenesis ya berarti kita akan menyimpan semua cadangan energi itu dalam bentuk lemak, asam lemak. Nah, biasanya yang paling sering tempat dari asam lemak ini bertengger itu adalah batang tubuh kita ya, yang di awal telah kaki kita tadi kakak singgung juga. Makanya akan terjadi peningkatan akumulasi lemak visceral. Oleh karena itulah, kenapa sih lingkar perutnya bisa meningkat? Karena akumulasi lemak visceralnya ini, gitu. Kenapa nggak di ekstremitas? Tadi teman-teman harus tahu, di ekstremitas kita kan dia sering otot-ototnya digunakan untuk kontraksi ataupun relaksasi. Sehingga kalau misalnya ada cadangan lemak di sana, ya dia cepat dipecah gitu. Gunanya kita menyimpan dalam asam lemak kan kita untuk menggunakan energi dalam jangka panjang. Jadi ya nggak gampang pecah. Oleh karena itu, di mana sih yang paling jarang tubuh kita bergerak? Ya di batang tubuh kita, di perut ya, di tungkai kita dari dada sampai perut. Nah, karena dia disimpan di dalam intrasel, interstisial ya, kan dia kayak ruang kosong tuh teman-teman ya. Jadi dia ikut gravitasi. Makanya biasanya yang paling banyak lemak visceralnya ya di dalam bagian abdomen, bagian inferior ya, bagian bawah gitu teman-teman. Oke, lalu ketika ada akumulasi lemak visceral ini, teman-teman, itu juga bisa mengakibatkan resistensi insulin yang semakin menjadi lagi nih, teman-teman. Oleh karena itu bisa mengakibatkan nantinya dia terjadinya hiperglikemia, prediabetes, dan juga dislipidemia. Dislipidemia itu adalah terminologi untuk ini ya. Dislipidemia itu adalah peningkatan dari lemak yang ada pada pembuluh darah. Jadi semakin ada banyak lemak di pembuluh darah ya yang tidak disimpan dalam bentuk asam lemak itu bisa akan menghambat ataupun menyumbat pembuluh darah teman-teman. Nah, pembuluh darah yang harusnya selang ya yang untuk menyalurkan air kalau misalnya dia terhambat oleh lemak di sana itu akan bisa mengakibatkan gangguan pada pengantaran darah sehingga ya banyak banget ya komplikasinya bisa henti jantung, bisa gangguan pada otaknya gitu ya teman-teman dan juga banyak banget yang lainnya. Oke, itu untuk pada ibunya. Oke, sekarang pada anaknya. Anak yang pertama, yang 4 tahun. Anak yang pertama, yang 4 tahun itu, ya teman-teman, dia itu tadi kan dibilang faktor risikonya di awal sudah disebutin ya, itu BBLR. Tadi kakak bilang, kalau BBLR itu berarti kan dia dari awal tubuhnya belum siap nih untuk berada mempertahankan diri di dunia kita yang keras ini gitu. Jadi kalau dia belum siap ya dari organ-organnya belum siap untuk menerima exposure dari luar, lalu imunitasnya juga belum siap, banyak banget yang bisa terjadi pada anak-anak BBLR. Nah, satu, dia stunting. Nah, stunting itu ya tubuh kita itu nggak bisa menyerap banyak protein ya, terutama ya
ada gangguan juga pada pengkodaan protein sehingga dia tidak bisa tinggi, teman-teman. Lalu ISPA ya, karena tadi kakak bilang kalau misalnya BBLR itu imunitasnya juga belum cukup baik sehingga rentan terjadilah infeksi. Diare berulang, diare itu banyak ya teman-teman penyebabnya. Bisa salah satu yang paling gede ya kalau khusus untuk yang anak-anak stunting ya karena infeksi ya. Bisa banyak banget bakteri yang menyebabkan diare ya teman-teman. Lalu keterlambatan kognitif ya karena ada gangguan dari pertumbuhan dan perkembangan. Otomatis nanti kecerdasannya juga bisa akan terganggu. Oke, oke. Selanjutnya yang dua. Yang kedua itu adalah anak yang kedua itu terjadinya malnutrisi energi protein ya teman-teman, tapi tidak edema. Kita sebut sebagai marasmus. Jadi biasanya berat badannya rendah nih, sangat kurus, iganya menonjol atau iga gambang bisa disebut ya teman-teman. Dan di sini kan dia non edem ya teman-teman, jadi dia nggak ada edema ya teman-teman, tanpa odem sorry. Lalu dia itu diakibatkan oleh apa? Jadi teman-teman tadi dia defisit energi totalnya ya teman-teman, energi totalnya, energi total terutama pada protein. Oke, kita coba baca lagi. Dia tadi mengkonsumsi apa sih dibilang? Coba kakak, coba baca lagi ya sebentar. Anak yang kedua berat badan rendah, kurus, tiga menonjol, nafsu makan. Oke, nafsu makannya buruk ya. Jadi di marasmus nafsu makannya buruk berarti semuanya. Oke, kalau yang tiga itu baru dia perutnya membuncit. Oke, dia kwashiorkor. Oke, jadi kalau hmm, oke, jadi intinya aja coba kakak lihat di sini ya. Nah, teman-teman, jadi gini. Ini adalah orang dengan anak dengan marasmus, ini adalah anak dengan kwashiorkor. Kalau marasmus intinya teman-teman, biar teman-teman cepat nangkep, ini semuanya mengalami kekurangan. Jadi ini proteinnya kurang, protein kurang, karbo juga kurang, serta apa lagi satu ya? Lemak, lipid juga kurang. Lemak juga kurang. Nah, yang pertama, kalau dia fast, biasanya ini karena dia kelaparan ya. Faktor risikonya karena dia kelaparan jangka panjang. Terutama yang paling banyak epidemiologinya ada di orang-orang di gurun di Afrika ya, teman-teman. Jadi kalau dia kelaparan jangka panjang, berarti kan harusnya di sini karbonya dia nggak makan sama sekali ya. Karbo itu kan untuk energi cepat, berarti cadangan karbonya sudah habis. Selanjutnya dia beralih ke cadangan lemak. Nah, lemaknya dia juga habis ya. Sehingga di sini tampak nih sampai iga-iganya gambang. Biasanya kalau lemaknya masih cukup, di dada kita itu akan tertutup oleh lemak. Jadi tidak akan bisa terlihat iga-iga gambangnya. Lalu selanjutnya, ketika lemaknya juga sudah habis nih cadangannya, dia beralih ke protein. Nah, berarti nanti manifestasi klinisnya adalah sampai atrofi dari ototnya. Jadi tulang-tulangnya sangatlah kelihatan bentuk dari masing-masing tulangnya ya. Jadi teman-teman kelihatan semua, humerusnya kelihatan, strukturnya ya, radius ulnanya kelihatan ya. Lalu juga femur dan juga yang lainnya, patelanya juga sangat kelihatan. Jadi atrofi ototnya, kenapa bisa atrofi ya? Karena proteinnya tadi dipecah untuk kebutuhan organ-organ vitalnya untuk dia bertahan hidup ya. Oleh karena itulah nanti terjadilah marasmus. Klinisnya teman-teman tampak pada anak di ibunya itu ya, anak yang kedua. Oke, kenapa bisa terjadi gini, rambut jagung nggak ya, rambut jagung ya? Itu karena kekurangan energi juga teman-teman. Jadi rambut-rambut kita ya kan tumbuh itu perlu ya teman-teman, tumbuh juga perlu energi. Jadi ketika dia sangatlah kurang energinya, dia bisa akan rontok, atau kalau nggak rontok ya berarti dia kayak kering gitu teman-teman. Jadi semakin kuranglah zat warna pada rambutnya sehingga dia bisa mengakibatkan seperti rambut jagung tersebut. Oke, nah apa sih bedanya dengan kwashiorkor? Kalau kwashiorkor biasanya cadangan karbonnya itu bisa naik atau normal. Normal sih karbonnya. Lalu kalau proteinnya itu rendah banget. Jadi etiologi utamanya adalah proteinnya rendah. Tapi kalau lemaknya di sini bisa naik atau normal dari lemaknya. Itu ya teman-teman. Nah, lemaknya normal, bisa naik juga. Karbonya juga normal, bisa naik juga. Nah, tadi juga bisa disebutin ya di skenario dia yang anak ketiganya itu dia kekurangan makanan lauk, dia lebih suka makanan-makanan manis dan nasi doang gitu ya. Proteinnya nggak ada karena kan digambarin lauknya dia jarang makan ya. Tuh. Nah, teman-teman ingat tadi kalau protein itu gunanya untuk menjaga apa teman-teman?
Oke, menjaga tekanan onkotik ya, tekanan onkotik pada pembuluh darah yang tadi di awal telah kakak jelaskan. Kalau tekanan onkotiknya rendah, berarti kan tidak ada nih yang membantu untuk darah diam pada pembuluh darah ya. Ini darah diam pada pembuluh darah. Kenapa? Kalau tekanan onkotik yang menahan darah diam pada pembuluh darah itu rendah, otomatis tekanan dari darahnya kita sebut sebagai tekanan hidrostatik itu tinggi. Otomatis pembuluh darah yang berisi darah dan plasma itu akan merembes ke dalam jaringan interstisial. Nah, itulah yang mengakibatkan terjadinya odem pada perut si anak yang ketiganya. Nah, teman-teman ingat lagi, tadi kakak sudah jelasin, sudah kakak sempat singgung. Jaringan interstisial itu kayak jaringan kosong, teman-teman ya, kayak tadi di luar angkasa kita ya, aerospace kita yang kosong. Itu nggak ada apa-apa sama sekali. Tidak ada jaringan tubuh kita ya, jaringan sel-sel kita, nggak ada juga organ ataupun pembuluh darah. Itu jaringan kosong. Makanya klinisnya biasanya dia akan tampak pada abdomen bawah. Kenapa? Karena terpengaruh oleh gravitasi, teman-teman gitu. Kalau misalnya masih terjaga dengan otot gitu, biasanya dia ya semuanya klinisnya bakalan gede. Tapi di sini kayak orang-orang gemuk gitu ya. Tapi kalau di sini kan dia karena dia berada pada jaringan interstisial ya, cairan lagi ya, bukan lemak ya, tapi cairan lagi. Otomatis ya dia sangatlah mengikuti gravitasi. Edemnya pada abdomen tentunya dia dimulai dari bagian bawah, naik 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 terus cairannya di sini. Jadi biasanya kalau teman-teman kayak goyangkan dikit ya dia itu kayak ya berisi kayak balon teman-teman berisi air gitu ya. Gitu. Itu teman-teman bedaan dari kwashiorkor dan juga marasmus ya. Teman-teman juga bisa melihat lagi ya itu patofisiologinya ya teman-teman. Intinya konsep dasar yang teman-teman harus bedain adalah itu. Dan teman-teman tadi untuk yang obes juga udah tahu ya, obes itu ya karena dia kelebihan semuanya ya dia mengakibatkan insulin resistensi, bisa mengakibatkan diabetes, sindrom metabolik juga, teman-teman. Oke. Nah, peranan zat gizinya tadi sudah sempat kakak singgung dikit ya. Kalau obesitas semuanya berlebihan ya zat gizi makronya. Kalau yang stunting anak pertamanya yang berkurang itu adalah proteinnya. Oke, jadi mungkin tadi stuntingnya belum kakak jelasin ya patofisiologi ya teman-teman. Jadi stunting itu biasanya ya ada gangguan pada sintesis protein ya teman-teman. Jadi dia nggak semata sesimpel dari marasmus dan kwashiorkor ya. Dia itu biasanya ada faktor banyak banget ya faktornya. Biasanya dia itu malnutrisi sejak intrauterin. Intrauterin itu dalam uterus ya teman-teman, dalam kandungan maksudnya gitu. Jadi biasa karena dia juga ditambah karena MPASI yang tidak adekuat dan juga infeksi berulang. Jadi ditambah dengan defisiensi nutrisi terutama protein, itu akan ada gangguan pada mTORC1. Jadi itu akan menurunkan sintesis protein dan pertumbuhan pada sel sehingga akan terjadinya gangguan pada hormon-hormon pertumbuhan kita, yaitu apa? Growth hormone serta insulin like growth factor 1 ya, teman-teman. Nah, lalu dia akan mengakibatkan pertumbuhan linearnya terlambat. Linear itu adalah pertumbuhan ke atasnya ya, serta gangguan kognitifnya yang menurun gitu. Jadi ya faktor zat makronya karena protein terutama. Protein kenapa bisa berkurang? Karena ya kekurangan energi kronis sejak awal. Jadi dari awal karbohidrat dan lemaknya itu sudah berkurang gitu. Oke, kalau marasmus dan kwashiorkor tadi udah ya. Kalau marasmus itu semuanya habis ya, lipolisis semuanya, proteolisis juga semuanya ya, sehingga massa otot semua sampai lemaknya sudah habis. Jadi ya semuanya habis ya. Karbohidrat terjadilah gluconeogenesis untuk menghasilkan ATP, lemak terjadi lipolisis untuk menghasilkan ATP, protein juga proteolisis untuk menghasilkan ATP sehingga ototnya atrofi. Oke, kwashiorkor tadi udah ya. Kwashiorkor itu adalah kekurangan protein terutama sehingga tekanan onkotiknya turun nih yang akan mengakibatkan tekanan hidrostatiknya itu mendorong darah menuju ke interstisial sehingga klinisnya adalah odem. Nah, dia juga bisa mengakibatkan gangguan sintesis apoprotein teman-teman sehingga bisa terjadi juga fatty liver ya teman-teman serta perutnya buncit. Fatty liver itu pelemakan pada hepar ya teman-teman, pelemakan pada hati ya atau liver ya. Oke, lalu ya semuanya ini proteinnya sangat kurang, karbohidratnya bisa cukup atau bisa meningkat, lemaknya juga bisa cukup atau meningkat. Nah, ketika lemaknya meningkat, ya teman-teman,
itu tidak transport ya karena adanya kekurangan darah. Jadi gini, kan lemak nih harusnya dia tertransport pada pembuluh darah. Nah, kalau misalnya sekarang terjadi ODEM, darahnya semuanya di cairan interstisial, otomatis kan nggak ada nih yang bisa mentransport lemaknya. Nah, tadi kakak bilang kalau lemak itu dia itu disimpan dalam dia itu disalurkan terutama dari kelenjar getah bening nanti menuju ke pembuluh darah di vena porta. Nah, vena porta itu kan menuju ke hepar. Ketika dia tidak bisa dialirkan, otomatis akan terjadi fatty liver ya, perlemakan pada hepar. Oke, oke ini ya semuanya. Oke, kita lagi ke nomor 3. Mengapa sih satu keluarga bisa terjadi kekurangan dan kelebihan? Tahu ini tujuan dari soalnya apa sebenarnya. Cuman maksudnya dalam satu rumah tangga terdapat anggota yang obesitas dan anggota yang malnutrisi itu disebut sebagai uh, double burden of malnutrition ya atau DBM. Jadi ya itu tuh karena ada berbagai penjelasan ya teman-teman, banyak dari transisi nutrisinya. Jadi kayak misalnya ibunya tuh dari dulu sudah obes tuh, jadi dia kayak bisa terjadi faktor psikologisnya dia eh, nggak mau nih dia kena obes lagi, jadi dia menurunkan makanannya sampai anak-anaknya pun bisa diturunkan makanannya gitu ya. Oleh karena itu bisa terjadilah gangguan pada anaknya, makanya yang di sini yang surplus kan cuma ibunya ya, ketiga anaknya kan gini semua ya, defisit semua ya teman-teman gitu. Oke, lalu pola konsumsinya juga bisa terjadi ya teman-teman. Kalau pada anaknya ya balik lagi ya, pokoknya karena dia sudah defisit semua ya dia bisa terjadilah gangguan semua itu, baik dari stunting, kwashiorkor dan juga marasmusnya. Kalau alokasi pangannya itu bisa tidak seimbang ya teman-teman, bisa jadi kalau yang pada anak yang tadi kwashiorkor ya dia itu kekurangan energi semuanya ya, tapi kalau misalnya dia tadi yang marasmus dia itu faktor dari gininya juga, faktor dari dianya yang suka makan makanan tanpa lauk gitu teman-teman, jadi ya proteinnya kurang gitu. Bisa juga terjadi infeksi berulang gitu. Nah, kalau anak-anak yang malas makan, contohnya pada tadi di dalam marasmus, dia kan malas makan ya. Itu karena apa ya? Karena dia sakit terus, teman-teman. Kenapa dia bisa sakit terus? Ya karena imunnya rendah gitu. Jadi ya faktor-faktor imunitas itu juga bisa mempengaruhi gizi teman-teman. Semakin lama dia oksigen turun imunitasnya, gizinya dia itu semakin malas makan. Kalau misalnya dia malas makan, ya dia itu kekurangan energi kronis, khususnya pada anak yang pertama tadi, anak yang kedua tadi. Oke, dan gaya hidup juga ya teman-teman berpengaruh ya, khususnya untuk yang obesitas. Oke, lanjut, bagaimana sih metabolisme energi pada kondisi defisit ataupun surplus? Oke, mungkin tadi sudah uh, kakak gini kan ya, kakak coba singgung tadi, kalau misalnya kita memecahkan katabolisme ya, kalau menyimpan kan uh, terjadi proses anabolisme ya teman-teman. Jadi berikut, misalnya kalau terjadilah katabolisme, itu bisa terjadi kondisinya karena asupan energi yang kurang, bisa karena puasa atau pada marasmus. Lalu hormon dominannya gimana? Itu ada glukagon, ada epinefrin yang sangatlah meningkat, dan juga insulinnya menurun gitu. Oke, insulin ini kan untuk menguptake glukosa ya. Sekarang kalau terjadi defisit kan tidak ada glukosa yang bisa teruptake, jadi insulinnya ya diturunkan produksi oleh pankreas gitu. Kalau tujuan utamanya ya untuk menyediakan energi untuk organ vital. Makanya di sini katabolisme dari semua zat-zat. Glikogen dipecah, glikogenolisis menjadi glukosa, lemak juga dipecah, ya lipolisis, lalu protein juga dipecah, proteolisis. Nah, glukosa itu akan, kan kita nanti tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan glukosa ya, untuk menghasilkan ATP ya pada masuk siklus Krebs. Nah, semua proses pemecahan ini akan membentuk glukosa ya yang kita sebut sebagai gluconeogenesis. Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang surplusnya, anabolisme. Kondisinya adalah yang berlebihan. Otomatis kalau berlebihan, insulinnya kan tinggi juga, glukagonnya rendah. Oke, glukagon ini adalah hormon untuk pemecah glukosa ya teman-teman. Jadi dia untuk menghasilkan cadangan glukosa menjadi glukosa gitu. Kalau di sini sudah kelebihan ya berarti kan nggak perlu ya dia mecah lagi dari tubuh kita. Malahan dia semakin banyak disimpan menggunakan insulin gitu. Ya tujuannya untuk menyimpan lebih banyak energi. Lalu untuk
uh, semua proses dari glikogen, lemak dan proteinnya itu adalah nesis. Jadi pembentukan glikogen menjadi glikogenesis ya, pembentukan glikogen, lemak menjadi penyimpanannya yaitu lipogenesis, menjadi asam lemak. Protein akan beberapa akan disimpan, sisanya akan dibuang ya, menggunakan urea tadi pada urin. Oke. Glukosa semuanya akan disimpan ya teman-teman menjadi lemak. Oke. Selanjutnya ada aspek yang lainnya. Kalau pada katabolisme untuk pembentukan ketonnya teman-teman, kalau pada defisit energi itu ketonnya akan aktif. Jadi tadi ingat ya, bahan keton itu diproduksi untuk otak ya. Kalau misalnya cadangan glukosa kita sudah habis, otak itu harus menerima energi lainnya dari badan keton ya. Dia itu nggak bisa menerima energi selain glukosa, kalau sudah habis baru badan keton gitu. Lalu kalau yang ketogenesis pada anabolisme atau pada yang surplus itu tidak terjadinya uh, pembentukan badan keton dari lemak. Tuh. Oke, kalau yang katabolisme, jalur energi utamanya itu bisa beta oksidasi dan juga badan keton. Kalau yang anabolisme itu penyimpanan ya teman-teman. Oke, kalau dampak metaboliknya, kalau defisit energi ya banyak ya, penurunan berat badan, wasting. Kalau surplus energi ya berarti ya obesitas, penambahan BB. Dampak lanjutnya kalau katabolisme semakin lama ya atrofi pada ototnya, bisa gangguan juga pada elektrolit karena nggak ada zat-zat yang dikonsumsi. Kalau pada anabolisme bisa terjadi resistensi insulin karena terlalu banyak nih insulin yang uh, resistensi insulin karena terlalu banyak nih glukosa yang ada gitu. Insulin itu bisa nggak cukup nih untuk memasukkan. Jadi semakin banyak nanti insulin akan terproduksi, ya semakin laten insulinnya kepada gerbangnya. Kayak tadi teman-teman, teori gembok kunci yang tadi. Jadi nggak bisa tuh dia buka gerbang, sehingga akan bisa terjadinya resistensi insulin. Bisa juga inflamasi ya teman-teman. Oke, lalu contoh pada kasusnya tadi yang katabolisme adalah yang anak kedua, marasmus ya. Kalau yang surplusnya tadi adalah ibunya obesitas. Lalu defisitnya juga yang anak ketiga ya, yang kwashiorkor, tapi dia cuma defisit si proteinnya doang. Itu teman-teman untuk nomor 4 ya. Oke, lanjut ke patofisiologi dari marasmus dan kwashiorkor. Nah, secara umum tadi sudah kakak sempat singgung ya. Jadi, misalnya ada beberapa faktor yang menyebabkan malnutrisi. Bisa terjadi ekonomi yang rendah, kurangnya pendidikan, dan juga hygiene yang buruk atau kebersihan yang buruk. Bisa juga karena kegagalan intake kalori ya, bisa dari makanan, ASI, atau penyakit kongenital. Itu bisa mengakibatkan malnutrisi atau gangguan nutrisi. Nah, malnutrisi ini itu banyak banget ya. Ada defisiensi vitamin dan mineral ya, yang mikronutrisi, nutrien, ada penurunan jumlah protein dan juga lemak, ada juga penumpukan lemak pada kulit ya. Jadi kalau ini yang rendah, ini yang tinggi gitu ya pada makronya. Nah, ketika ada penurunan jumlah protein dan lemak, kita bagi lagi nih, apakah terjadinya perubahan metabolisme pada tubuh gitu misalnya. Jadi kalau ada terjadi perubahan metabolisme pada tubuh, misalnya dia hanya kekurangan protein saja, sisanya dia nggak terjadi kekurangan, maka terjadi perubahan metabolisme pada tubuh, itu akan mengakibatkan kwashiorkor. Jadi itu akan menurunkan produksi albumin karena proteinnya itu kurang intake-nya, sehingga tekanan onkotik ya pada plasma itu menurun, tekanan osmotik plasmanya itu menurun, sehingga cairan dari intravaskuler itu akan pindah ke interstisial yang tadi ya, jadilah odem. Lalu dari kwashiorkor itu juga bisa terjadinya gangguan absorpsi dan transportasi zat gizi ya, yang memerlukan protein, sehingga akan terjadinya pengambilan energi di otot, sehingga terjadinya atrofi pada ototnya teman-teman, dan hilangnya jaringan lemak dan penurunan BB. Kalau dia kwashiorkornya disertai dengan intake intake karbohidrat dan juga lemaknya yang tidak adekuat juga. Jadi dia hampir menyerupai marasmus, tapi klinis utamanya adalah kekurangan protein gitu. Jadi ada beberapa anak-anak yang kwashiorkor, dia itu kurus deh kayak marasmus, cuman perutnya gede gitu. Jadi dia awalnya dia kekurangan protein gitu. Tapi semakin lama lemak dan juga karbohidratnya berkurang nih. Makanya dia itu tetap namanya kita kwashiorkor, bukan marasmus ya, karena dia sudah sampai terjadi odem. Kalau dia marasmus dari awal semuanya kurang gitu. Cadangan protein
kurang, glukosa lemak, glukosa juga kurang, lemaknya juga habis. Oleh karena itu terakhir dia pakai protein pada otot sehingga terjadi atrofi ya, semuanya kurus kelihatannya gitu. Dia juga bisa terjadi defisiensi fungsi dasar pada asam amino sehingga tubuh bisa kehilangan banyak sekali fungsi-fungsinya. Karena kan kalau misalnya sampai kekurangan protein, DNA kita itu bisa susah bereplikasi ya teman-teman, sehingga semua fungsi-fungsi tubuh itu bisa akan berkurang. Terjadilah nanti gangguan tumbuh kembang. Nggak bisa berkembang ke atas, ke samping, otak pun nggak bisa berkembang karena kekurangan energi kronis ini gitu. Nah, selanjutnya tadi kalau yang obesitas gimana? Ya semuanya surplus ya, itu akan jadi obesitas. Nah, obesitas itu ada komplikasinya. Jika dia sampai menekan vena sistemik dalam tubuh, pada paru-paru bisa terjadi gangguan pola nafas. Kalau pada jantung bisa hipertensi sampai aterosklerosis. Seperti itu. Ini juga klinisnya ya pada kwashiorkor, pada marasmus. Oke, jadi marasmus itu biasa lebih kayak orang-orang yang gini ya, kayak gini teman-teman, kayak orang tua gitu ya teman-teman ya kelihatannya. Oke, yang keenam, mengapa stunting berbeda dari marasmus? Oke, kita bedain. Kalau stunting itu dari definisinya gangguan pertumbuhan tinggi badan. Kalau marasmus ya gangguan berat badannya gitu. Kalau jenis nutrisinya, stunting itu biasanya kronis dari intrauterin, dari bisa dia sebelum lahir sampai dia lahir dia gangguan. Kalau marasmus biasanya biasanya dia puasa yang lama ya, kayak anak-anak yang kelaparan ataupun yang lainnya. Etiologi utamanya stunting ya, defisiensi nutrisi yang kronis plus infeksi yang berulang. Kalau marasmus itu defisit energi total, baik dari protein, karbohidrat, dan juga lemaknya. Itu teman-teman. Oke, selanjutnya untuk waktu terjadinya. Kalau waktu terjadinya, itu kalau yang stunting itu sejak intrauterin ya, sejak dia dalam kandungan. Lalu untuk yang marasmus itu bisa terjadi pada saat dia sudah lahir saja, kayak masih anak-anak, puasa lama, jadi marasmus gitu. Fokus gangguannya, stunting tinggi badan, marasmus itu masa tubuhnya. Berat badannya, stunting itu sebenarnya bisa normal teman-teman atau bisa sedikit rendah, tapi kalau marasmus itu sangat rendah. Tinggi badannya stunting itu utamanya pendek ya. Kalau diukur dengan menggunakan chart WHO, teman-teman sudah belajar antropometri ya. Dia itu berada di bawah kurang lebih -2 SD ya. Kalau marasmus itu bisa normal ya teman-teman untuk tingginya. Kalau jaringan lemak dan ototnya stunting itu tidak terlalu menonjol. Kalau marasmus ototnya sangatlah atrofi. Ya, itu bedanya. Kalau odem, stunting itu nggak ada edem ya, nggak ada perut yang membuncit gitu ya. Marasmus juga nggak ada, tapi kwashiorkor ada. Mekanisme utamanya kalau stunting itu karena gangguan hormon pertumbuhan ya, growth hormone dan juga insulin like growth factor 1. Kalau yang dia juga ada gangguan protein mTORC1. Kalau ada marasmusnya itu ya mekanisme utamanya karena semua lisis ya, lipolisis, proteolisis ya, glikogenolisis gitu. Oke, kalau perkembangan kognitifnya stunting itu terganggu ya teman-teman. Kalau marasmus juga terganggu jika sampai berat banget. Jadi otomatis karena dari awal proteinnya itu terjadi gangguan sampai replikasi sel juga bisa gangguan ya. Jadi kognitifnya juga bisa sampai gangguan ya teman-teman. Oke, kalau dari segi reversibilitasnya, apakah masih bisa diperbaiki atau tidak? Kalau stunting kalau sudah terjadi itu susah di terapi ya teman-teman, susah dia kembali ke anak-anak biasanya karena dia memang gangguannya sudah kronis ya dari sejak intrauterin. Kalau yang marasmus itu bisa balik ke normal lagi jika ditetelaseri cepat. Jadi kayak dia sudah fasting berapa lama teman sampai dia atrofi. Kalau misalnya dia langsung digojok dengan kalori secara bertahap, bisa dia membaik. Tapi kalau sudah terlambat, bisa hingga menimbulkan kematian. Oke, kasusnya pada anak satu stunting, anak duanya marasmus ya. Oke. Nah, bagaimana obesitas dapat berkembang dari surplus energi kronis? Oke, kita ulang-ulangi lagi. Kalau yang surplus ya berarti semuanya menumpuk, teman-teman, ya. Jadi dari surplus energi, asupan kalorinya berlebih, konsumsi karbohidratnya tinggi ya, gitu. Lalu hiperglikemia, ya, glukosa darahnya bisa meningkat karena karbohidratnya itu meningkat ya tadi intake-nya. Lalu hiperinsulin lagi, balik lagi kalau semakin banyak glukosa dalam darah kan tubuh akan mensekresikan insulin ya.
ya dari pankreas yang sel betanya karena untuk memasukkan glukosa ke dalam sel gitu tujuan utamanya. Kalau dia terjadinya banyak banget glukosa ya semakin banyak insulin. Kalau tanpa dikontrol bisa terjadi hiperinsulinemia, insulinnya meningkat. Nanti kalau misalnya sudah tidak ada glukosa, insulinnya juga sudah dol, ya otomatis akan terjadi resistensi insulin yang bisa mengakibatkan obesitas. Lalu lipogenesis, pembentukan lemak, yaitu karena ya penumpukan ya. Tadi juga kalau misalnya glukosa itu sudah berlebihan, nggak bisa disimpan lagi dalam hepar dan juga otot, dia bisa berkembang menjadi asam lemak ya teman-teman ya nanti akan terakumulasi di jaringan-jaringan adiposa sehingga bisa mengakibatkan lemak visceral yang tadi bisa manifestasi klinisnya adalah peningkatan lingkar perut gitu. Lalu hipertrofi adiposit. Jadi yang hipertrofi di sini bukan otot tapi lemaknya ya karena adiposa visceralnya yang tinggi. Nah, teman-teman, ternyata kalian harus tahu kalau di sel lemak kita, adiposit kita itu bisa menghasilkan sitokin-sitokin proinflamasi seperti seperti TNF alfa ya, tumor necrosis faktor alfa yang akan bisa mengakibatkan gangguan pada insulinnya. Semakin keraslah nanti resistensi dari insulinnya. Nah, karena tadi penyimpanan lemaknya meningkat tanpa intake yang meningkat, uh, tanpa ada pengeluaran lemak ya dengan pembakaran dengan menjadikan dia sebagai ATP itu bisa meningkatkan trigliserid juga teman-teman TG-nya sehingga itu bisa akan meningkatkan risiko dislipidemia gitu. Oke, lah kenapa TG-nya bisa meningkat? Biasanya karena sebenarnya ini jauh ya ini di blok 16. Jadi hepar itu dia bisa memproduksi VLDL yang akan membawa TG keluar dari hepar untuk menuju ke pembuluh darah sehingga akan terjadi dislipidemia. Cuman teman-teman nice to know aja. Stres metabolik ya dan juga bisa nanti mengakibatkan sindrom metabolik yang dari di awal ya, dari lingkar perut, ada obesitas, lalu dari ada gangguan-gangguan dislipidemia ya teman-teman. Nah, nanti semuanya dari tahap obesitas ini kalau nggak nanti akhirnya adalah DM, akhir-akhirnya adalah SM, sindrom metabolik. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kakak jelaskan. Ya, sorry ya teman-teman, mungkin terlalu nyerocos karena banyak banget ya terkait dengan uh, skenario 2 ya teman-teman. Ini kayak digabung banget dan juga LO-nya banyak banget. Pas zaman kakak nggak sebanyak ini sih. Cuman nggak apa-apa, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Atau sudah cukup sekiranya? Gimana? Apakah aman? Atau ada pertanyaan nih? Kalau aman, boleh acungkan jempolnya. Atau masih ingin diulang, ada yang ingin diulang sekiranya? Jelas, teman-teman? Oke. Oke, mungkin kalau misalnya nanti ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup ya, teman-teman. Untuk PPT sudah kakak share juga. Untuk tanya kayaknya nggak perlu ya di-share ya. Kakak jelek banget tulisannya. Dan teman-teman, misal kalau ada yang ingin dikonsultasikan, bisa di chat aja ya, teman-teman, di grup juga. Oke, teman-teman, thank you semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata atau lainnya. Kakak cukupkan. Selamat malam dan sampai jumpa in the next class, teman-teman. Semangat ya. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Oke.